Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Rasanya lama kita tidak bertemu ya. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Udah siap-siap? Udah siap enggak? Sudah siap enggak? Aduh, kok ada yang enggak jawab ya? Udah siap belum? Kalau udah siap, berikan senyum buat Kak Andi. Kalau udah siap, siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan, siap-siap untuk memuji Tuhan. Dan tidak boleh apa? Tidak boleh makan, nggak boleh main sendiri, nggak boleh ngomong sendiri, main sendiri. Pokoknya nggak boleh karena kita mau memuji Tuhan, karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Kak Andi hari ini bersyukur karena bisa bertemu adik-adik. Bersyukur karena Kak Andi sehat, Kak Andi bisa nyanyi, Kak Andi bisa lompat-lompat nanti sama adik-adik. Karena semua itu karena kasih anugerah Tuhan. Kak Andi mau jemput adik-adik untuk berdiri semua. Kita berdiri semua, kita akan mengatakan thank you Jesus, I'm here because of your grace. Ya, kita semua menyanyikan lagu itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. I'm here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Kita katakan I'm here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Adik-adikku yang tercinta, kita ngomong sama Tuhan, ku ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Adik-adik sendiri, terima kasih. Selamanya. Sekali lagi kita katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dengan sikap berdoa, ikuti Kak
Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kasih anugerah-Mu, untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini, hari Minggu ini, kami mau memuji memuliakan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami siap memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Semua katakan amin. Wah, senangnya Kak Andi hari ini ya, karena Kak Andi bisa mengatakan thank you Jesus, thank you Jesus. Semuanya itu karena Tuhan. Nah, sekarang Kak Andi mau ajak adik-adik menyanyikan satu lagu. Bukan hanya menceritakan cinta kasih Tuhan, tetapi Kak Andi mau menceritakan bagaimana kasih Tuhan itu luar biasa. Nah, sebelum itu Kak Andi mau nanya nih ya. Ada satu pertanyaan. Berapa ya? Tiga pertanyaan ya. Yang siap-siap jawab langsung, yang sudah siap jawab langsung angkat tangan, langsung berdiri ngomong, Kak Andi ini saya tahu, begitu ya. Nah, sekarang Kak Andi mau nanya, di seluruh dunia ini apa nama sungai terpanjang? Jadi pertanyaannya adalah, apa nama sungai terpanjang di dunia? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Wah, ada tuh gitu ya. Apa-apa? Oh, aduh, Kak Andi gak bisa denger ya. Kalau gitu Kak Andi kasih tahu jawabannya. Jawabannya adalah Sungai Nil. Tahu gak denger Sungai Nil? Pasti tahu. Yang baca firman Tuhan pasti denger nih Sungai Nil. 6.650 km panjangnya. Wah, panjang sekali. Katanya sampai melewati 9 negara. Nah, kalau di Indonesia apa namanya? Ayo, apa? Huruf depannya K. Huruf apa? Oh iya, Sungai Kapuas. Panjangnya itu 1178 km. Panjang sekali ya, panjang sekali. Kalau terdalam, ayo, sungai terdalam di dunia apa? Jawabannya Sungai Mekong ya. Katanya sampai 100 meter di dalam, sampai panjang-panjang, dalam-dalam banget gitu ya. Kalau Indonesia apa? Hanya 500 meter. 500 meter ya katanya. Berapa ya? Siapa itu? Wah, Sungai Mahakam. Wah, kasih Tuhan itu dalamnya bisa ngalahin sungai-sungai itu. Lebarnya bisa ngalahin panjangnya sungai itu. Bahkan katanya tingginya itu bisa ngalahkan bangunan tertinggi di dunia. Namanya Burj Khalifa. Ada 160 lantai, tingginya itu 830 meter adik-adik. Adik-adik, tinggi sekali ya, Kak Andi aja pendek sekali. Kalau di Indonesia yang paling tinggi namanya Gama Tower, 310 meter. Ada 69 lantai. Di mana itu? Di Jakarta. Wah, kalah tapi sama kasih Tuhan. Nah, adik-adik mau nyanyi menceritakan kasih Tuhan, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, dan bertambah-tambah tingginya kasih Tuhan dalam hidup adik-adik dan Kak Andi. Kita nyanyikan bersama-sama, bertambah-tambah dalamnya. Yuk Kak Eka, semua siap ya? Masih berdiri. Kita menyanyikan bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Stop dulu Kak. Wah, gerakannya nggak tahu nih adik-adik ya. Gerakannya gini, bertambah-tambah itu makin dalam, bertambah-tambah dalamnya. Kalau lebarnya begini ya. Terus kalau tinggi sampai lompat gitu ya. Terus kemudian kasih Yesus dalamku boleh pakai tanda love. Oke, siap. Oke, siap. Oke Kak. Eka, yuk kita nyanyi bersama-sama. Bertambah-tambah dalamnya. Siap. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya,
Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Sekali lagi Kak Eka, yang lebih cepat ya, bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, adik-adik sendiri ya, adik lihat. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah. Oke, bertambah-tambah kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Yeay, itulah cinta kasih Tuhan. Dalamnya bisa kalah tuh laut, bisa kalah tuh sungai-sungai, bisa kalah tuh semua yang lebar-lebar di dunia. Lebarnya pun loh adik-adik bisa ngelilingi bumi. Lebih dari itu, siapa yang merasakan cinta kasih itu? Kak Andi juga dong ya. Nah adik-adik, kalau begitu gimana caranya hidup di dalam Tuhan sehingga dapat cinta kasih Tuhan terus menerus? Kita harus melengketkan diri, kita harus hidup di carang. Di carang, di mana carangnya itu? Di ranting pohonnya Tuhan yang luar biasa. Masih kan gak lagunya? Yesus pokok, kitalah carangnya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yesus pokok dan kita carangnya. Siap-siap ya. Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok, kita carangnya. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok, kita carangnya. Tinggallah di dalam, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok, sekali lagi kita nyanyikan ya. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Nah itu adik-adik, kalau mau berbuah tinggalnya di dalam Tuhan, gak bisa lepas. Sama halnya adik-adik belajar firman. Untuk apa? Biar adik-adik hidup di dalam apa? Ketaatan firman Tuhan. Yang sudah siap dengar firman Tuhan, duduk manis,
Kita dengarkan ya firman Tuhannya seperti apa. Ya, dadah. Halo adik-adik, lama sekali ya kita tidak berjumpa. Karena masih di bulan Januari, Kak Shirley mau mengucapkan Happy New Year 2022. Yeay! Semoga di tahun 2022 ini adik-adik bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mencintai Tuhan dan juga firman-Nya, serta semakin rindu melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Waduh, mana dong semangatnya nih? Kok nggak ada yang bilang amin? Nah, gitu dong. Yuk kita semua ya, semangat untuk bisa memulai tahun 2022 ini dengan terus rindu untuk mengenal Tuhan ya adik-adik. Oke, sebelum kita mulai cerita hari ini, yuk kita satu dalam doa dulu yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa telah memberikan hari yang baru bagi setiap dari kami. Tuhan, tolong kami agar bisa memahami, mendengar dengan baik cerita hari ini, sehingga kami juga bisa semakin mengenal apa yang Tuhan mau bisa kami lakukan. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang yuk kita akan melanjutkan kisah Ester dari yang minggu lalu. Udah semakin seru nih ceritanya. Apakah ya Ester dan Mordekai bisa menyelamatkan bangsanya ya? Bisa nggak ya adik-adik? Apakah juga rencana Ester ini bisa berhasil? Kita akan lihat di cerita hari ini ya. Wow, jadi kemarin kita kan tahu ya, kalau nih seseorang mau bertemu dengan raja itu harus tunggu ya, harus tunggu dulu. Kalau misalnya dipanggil baru boleh datang. Nah, kalau misalnya saat raja tidak memanggil, kemudian kita datang tuk, lalu ditolak oleh raja, maka kita bisa saja dibunuh. Serem banget ya kan? Padahal ya, cuma mau ketemu aja loh ya. Beda ya kalau misalnya dengan raja segala raja kita, yaitu Tuhan Yesus. Beda ya. Tuhan selalu mau menerima kita kapanpun. Kita mau cerita kapanpun, dimanapun, Tuhan selalu mendengarkan. Wow, baik sekali ya Tuhan kita. Syukurlah raja kita bukan Raja Ahasiweros ya. Nah makanya keputusan Ratu Ester untuk menemui Raja Ahasiweros itu sangat berbahaya. Tapi Ratu Ester tetap berani untuk menemui Raja Ahasiweros. Wow, keren ya. Nah, akhirnya nih ya, suatu hari Ratu Ester memakai tuh baju terbaiknya, baju ratunya ya. Dia dandan super cantik ya. Terus habis itu dia berdiri tuh di pelataran istana raja atau teras gitu ya, depannya, yang bisa langsung nih dilihat oleh raja dari dalam istananya, dari tempat duduknya. Nah, waktu si Raja Ahasiweros ini kan kemudian melihat gitu ya. Ada orang itu di sana ya. Siapa itu berani-beraninya dia datang ya? Nah, kenapa dia tuh berdiri di situ? Waktu dilihat, ternyata Ratu Ester ya. Wah, langsung Raja Ahasiweros tuh memanggil Ratu Ester dengan super senang sekali. Dia sangat senang ya melihat Ester. Oh iya, buat mengingatkan nih, Raja Ahasiweros itu super suka dengan Ratu Ester. Jadi saat Ratu Ester ya sudah menghadap raja dan raja mengarahkan tongkatnya, kemudian disentuh sama Ester tuh tongkatnya, Raja Ahasiweros berarti sudah menerima kedatangan dari Ratu Ester. Kemudian dia tanya nih ke Ester, apa yang Ester inginkan? Semua yang ada di istana ini, bahkan setengah dari istana akan kuberikan kepada Ester. Wow! Kalau adik-adik ya ditanya kayak gini nih, kira-kira mau minta apa ya? Ayo coba kita pikir dulu ya.
Kalau Kak Shirley mungkin mau minta uang yang banyak sekali biar bisa beli banyak makanan yang enak-enak ya. Wah, kelihatan ya tukang makan ya. Nah, kalau adik-adik mau minta apa ini? Apa? Wow, voucher game. Game apa ini? Ayo. Oh, ada yang minta makanan juga ya, sama kayak Kak Shirley ya. Waduh, ada juga tuh yang mintanya mahal-mahal, handphone baru, laptop baru. Waduh. Tapi ya, kalau dipikir-pikir ya, mumpung akan diberi ini sama raja, ya minta sekalian yang mahal gitu ya. Waduh, tapi adik-adik beda dengan Esther ya. Esther ini tidak minta untuk dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan dari bangsanya. Keselamatan dari bangsa Yahudi dengan caranya gitu ya, yang mungkin awalnya nggak kelihatan gitu ya. Wah, keren ya. Keren sekali ya apa yang dilakukan oleh Esther untuk bisa menolong bangsanya. Esther ini dia itu rela ya kalau misalnya sampai nanti dihukum yang berat sama raja ya. Dan akhirnya Esther ini bilang apa yang dia mau. Dia mau mengadakan nih acara pesta-pesta, mengundang Raja Ahasiweros dan juga Haman. Wah, langsung dong Raja Ahasiweros super senang sekali. Dia langsung menerima ya, apalagi si raja ini suka sekali gitu ya, pesta-pesta, minum-minum gitu ya, makan-makan. Dia tuh suka sekali ya. Setelah itu raja juga meminta orang, ayo panggil dulu Haman ya. Haman diajak ke acara pesta-pestanya Ratu Esther ya, suruh dia datang. Ya, Raja Ahasiweros itu langsung memanggil Haman. Haman pun datang dan mereka pun minum-minum sampai mabuk ya. Oh, di saat itu waktu dia mabuk, raja ini bertanya kepada Esther. Oh, Esther, apa yang kamu inginkan? Kamu mau melakukan apapun boleh, minta apapun, terserah. Wih, langsung ya Esther tuh bilang, nah raja, aku mau ajak raja dan Haman untuk ke acara pesta-pestaku lagi besok. Bisa nggak ya kalau misalnya datang gitu ya. Nah, kalau kita mikir, duh Esther kenapa sih terus ajak acara makan-makan ya? Kenapa kok kita nggak diajak ya? Aduh, mungkin ya karena kita waktu itu belum lahir ya. Mungkin kalau kita udah lahir ya jadi keluarga raja, mungkin bisa ada kesempatan ya diundang ke acara pesta-pestanya. Nah, kita lihat ya apa jawaban dari Raja Ahasiweros. Dia setuju dengan permintaannya Esther. Dan besok akhirnya mereka ini berdua datang lagi nih di acaranya Esther. Nah, itu tadi dari ceritanya Raja Ahasiweros dan juga Esther ya. Nah, sekarang ini coba kita lihat dari sisinya si Haman. Jangan lupa loh, Haman juga tokoh dalam cerita ini ya. Setelah acara makan-makan yang pertama, ya ini belum besoknya ya. Nah, Haman kan mabuk tuh ya sama dengan raja ya. Dia keluar gitu ya dengan agak miring-miring gitu ya. Nah, di depan pintu gerbang raja, istana raja itu dia kelihatan ada Mordekai yang sedang berdiri dan tetap tidak mau menyembah Haman. Wah, Haman itu langsung dalam hatinya marah. Kenapa gitu ya, ini si Mordekai sombong sekali jadi orang ya. Tapi dia tahan-tahan. Aduh, tenang. Ada saatnya nanti si Mordekai akan mendapat balasannya gitu ya. Dan akhirnya Haman itu pulang ke rumahnya. Dia panggil istri dan juga sahabat-sahabatnya ke rumah. Untuk apa ya? Ada yang bisa tebak nggak? Apa-apa? Mau bagi-bagi makanan dari pesta? Bukan ya. Haman gak ngambil tepak makan terus dimasukkan makanannya. Bukan ya. Apa-apa? Ajak jalan-jalan. Bukan juga. Kalau jalan-jalan Kak Shirley juga mau itu ya, ikutan kayak gitu ya. Nah, ternyata Haman ini mau pamer. Waduh. Nah, dia mau pamer kalau dia dipilih nih sama Ratu Esther untuk datang ke acara pesta-pestanya. Dia juga pamer kalau Haman ini super duper kaya, kekayaannya melimpah di mana-mana ya. Plus dia juga cerita kalau tadi sepulang acara pesta-pesta itu si Haman bertemu dengan Mordekai. Wah, dia mau bahas ini ya soal Mordekai ya, yang super menjengkelkan, tidak mau untuk menyembah Haman. Dan sekarang Haman tadinya waktu minum-minum tuh senang, sekarang jadi bad mood.
kesel gitu ya. Waduh, ini memang ya ciri-ciri salah satunya orang-orang yang jahat, suka pamer. Nah, ini tidak baik ya adik-adik. Jangan ditiru ya. Tuhan tidak suka anak-anaknya suka pamer, karena pada dasarnya apa yang kita punya itu semuanya milik Tuhan adik-adik, bukan punya kita. Jadi kita jangan menyombongkan hal itu bukan hak kita ya. Oke, lanjut. Setelah itu, istri Haman dan juga sahabat-sahabatnya itu memberikan saran gitu ya. Masa orang cerita kita nggak respon gitu ya. Kasihlah saran. Haman, bangun aja tiang yang ujungnya runcing gitu ya, setinggi 50 hasta. Wih, setinggi apa itu Kak Shirley? Kurang lebih 22 meter atau 22 kali dari tinggi kalian. Wow, tinggi sekali ya. Dan tiang ini digunakan untuk membunuh Mordekai. Serem sekali ya sarannya ya. Nah, tapi apakah Mordekai akan terbunuh? Cerita ini akan bersambung di minggu depan lagi ya. Ya, sedih kok berlanjut lagi ya. Tapi pasti buat kalian penasaran kan? Makanya jangan lupa untuk ikut sekolah minggu di minggu depan ya. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Apa? Wow, good. Betul sekali adik-adik. Kita belajar untuk percaya sama Tuhan. Belajar beriman sama Tuhan. Belajar taat kepada Tuhan seperti Esther. Wah, ini nggak mudah loh adik-adik. Ingat ya, kalau Esther ini sebenarnya takut loh. Beneran takut nih untuk menghadap raja, untuk bertemu sama raja. Tapi Esther mau belajar untuk percaya sama rencana Tuhan. Pasti ya ada rencana besar sehingga Esther ini bisa terpilih menjadi ratu. Pasti Tuhan ini mempunyai rencana yang luar biasa. Tapi Esther kan gak tahu ya kan rencana besar apa itu. Nah, walaupun tidak tahu, Esther mau tetap taat dan juga percaya sama Tuhan. Wow, keren ya. Kalau tadi kita lihat, kita dengar ketakutan Esther di awal ya saat bertemu Raja Ahasiweros, ternyata semuanya tuh hilang ya. Karena ternyata Raja Ahasiweros ini menerima Esther dengan sangat senang sekali. Wah, begitu juga ya dengan kita adik-adik. Menjalani tahun 2022 pasti banyak sekali. Ada yang merasa takut, ada yang merasa khawatir ya. Aduh, apalagi sekarang kita sudah dengar ada kabar muncul virus varian COVID yang baru. Kalau kayak gini kapan nih bisa jalan-jalan ke luar negeri? Kalau kayak gini kapan bisa masuk ke sekolah? Oh, kapan juga nih bisa jalan-jalan gak perlu pakai masker lagi ya kan gatel gitu. Nah, nanti gimana nih kalau kita juga dapat tuh sakitnya? Aduh ya, atau mungkin sekarang ya kan musim hujan nih. Mungkin ada juga nih yang takut, nanti kalau misalnya rumah aku kebanjiran gimana? Kalau mobil aku kemasukan air terus mogok di jalan gimana? Aduh, gimana ya? Atau ada yang takut di sekolah, takut kalau sampai masuk sekolah nanti gak bisa main games lagi. Ups, ketahuan loh ya, ketahuan nih. Nah, ada banyak sekali ya ketakutan dan juga kekhawatiran kita ya. Kenapa? Karena ya memang wajar, kita kan tidak tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Oleh karena itu adik-adik, kita perlu untuk terus percaya dan taat sama Tuhan. Karena ingat ya, Tuhan itu lebih tahu masa depan kita daripada kita sendiri. Bahkan Tuhan itu yang mengatur masa depan kita. Jadi, kalau sudah ada Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, itu menuntun kita, ayo kita taat, kita percaya, kita ikut sama Tuhan Yesus dan percaya sama rencananya yang pasti lebih baik daripada rencana kita. Nah, di tahun 2022 ini, ayo lebih semangat lagi untuk mengenal Tuhan ya. Sampai di sini cerita kita hari ini. Ingat untuk selalu percaya dan taat sama Tuhan ya. Oke, mari kita tutup kembali di dalam doa. Mari kita berdoa.
Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala ya. Kita mau untuk membuat komitmen ya kepada Tuhan. Ayo mari kita ambil waktu teduh, kita diam dulu ya. Kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Bapak sudah mengingatkan kami sekali lagi ya Bapak untuk bisa menjalani tahun 2022 ini dengan sukacita, dengan semangat, dengan pengharapan bahwa Tuhan yang memegang kehidupan dari setiap dari kita. Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, memiliki rencana yang jauh lebih baik daripada apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami bisa terus belajar taat dan percaya kepada tuntunan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan agar kami juga bisa menjadi anak-anak yang lebih mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan mengingat bahwa apapun yang kami terima saat ini itu semua adalah pemberian Tuhan dan kami mau untuk bisa memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan melalui kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, bye-bye. Nah, adik-adik udah denger nggak firman Tuhannya? Tahu adik-adik ada yang ngomong-ngomong? Enggak ya? Enggak. Ada yang main-main? Enggak juga. Ada yang makan minum? Enggak juga. Bagus banget kalau begitu. Gimana ceritanya? Oh. Ya, betul lah. Ini lause-lausenya harus catat nih. Siapa yang anak-anak bisa jawab? Siapa juga yang bisa menceritakan kakak-kakaknya ya? Siapa? Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus. Oh ya, Tuhan Allah selalu menyertai anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya bisa jahat, bisa gak setia sama Tuhan. Nah, adik-adik mau yang mana? Pasti mau setia sama Tuhan dong. Oke? Sip. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Minta papa mama, minta cici, koko, kakak, adik, siapapun ya yang bisa membantu adik-adik untuk mentransferkan persembahan itu ke rumah Tuhan. Kita akan memujikan bertambah-tambah dalamnya 2 kali. Setelah itu kita akan tutup dalam doa ya. Berikanlah persembahanmu dengan baik. Siap-siap. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku, bertambah-tambah dalamnya, tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku, bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Terima kasih. Mari kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita doa persembahan dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersuka cita karena bukan hanya kami boleh memuji Tuhan, bukan hanya kami boleh mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami mau belajar memberi yang terbaik melalui persembahan uang kami. Jaga papa mama kami, sertai papa mama kami, pekerjaannya, kesehatannya, sehingga mereka boleh bekerja untuk Tuhan. Dan uang itu diberikan kepada kami untuk kami belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan. Amin.
Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, kita juga sudah mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tiba saatnya kita akan mengatakan thank you Tuhan for everything that Jesus gave to us. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dengan sikap berdoa kita mengatakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan terima kasih, kasih setia Tuhan melawat kami, kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, izinkanlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah dunia yang penuh dosa. Izinkanlah kami semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Di dalam nama Tuhan Yesus, izinkan kami senantiasa berdoa kepada Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Thank you. See you next week. Bye bye.